Ya, bahwa Indonesia sudah semakin baik, pemulihan juga terjadi dan memang bisa aman, relatif aman dilakukan itu fakta dan itu tentu kita apresiasi ya. Tapi perlu saya luruskannya adalah sebagai peneliti global security ya bahwa sampai saat ini status COVID ini masih pandemi ya, dan Indonesia tidak punya kewenangan untuk mencabut status pandemi. Kita hanya punya kewenangan, udah Indonesia nggak darurat, Indonesia sudah terkendali, itu saja, itu yang kita miliki ya saat ini kewenangannya. Tapi bahwa pandemi, bahkan WHO tadi malam itu ada acara nih, Dirjen WHO masih mengatakan pandemi, bahkan laporan WHO per akhir minggu lalu ya per 15 Juni itu masih menyatakan bahwa COVID ini masih pandemi. Dan ya kalau bicara pandemi kan global, jadi ya menurut saya itu saja yang harus diluruskan. Tapi bahwa kita sudah semakin baik ya itu tentu kita apresiasi. Itu yang perlu saya luruskan karena eh, bicara status endemi itu juga bicara status yang tidak di semua daerah otomatis begitu di statusnya dicabut endemi ini terjadi karena ini kan bicara makhluk hidup, virus itu. Jadi dia satu makhluk yang di luar kendali dan dia nggak ikut aturan hukum, nggak ikut putusan politik, ya dia ikutnya hukum biologi gitu. Jadi itu yang perlu saya luruskan ya. Nah, makanya sebetulnya di akhir kalimat Pak Presiden sudah benar bahwa di tengah pemulihan ini ya perlu berhati-hati ya, karena memang masih ada ya. Namun kalau kitanya berhati-hati, ya itu bisa diminimalisir. Itu sih Mbak Dina yang perlu sekali saya tegaskan ya. Baik, ini menjadi menarik. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai apa sih perbedaan status dari pandemi menjadi endemi di sebuah negara. Tapi tadi Anda menyinggung bahwa kalau dari Organisasi Kesehatan Dunia sendiri masih belum menyatakan bahwa pandemi ini belum usai begitu. Sedangkan Indonesia sudah menyatakan dari Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa ini endemi. Lantas apakah bisa dibilang bahwa menurut Anda Indonesia, pemerintah Indonesia saat ini menurunkan status ini terburu-burukah atau seperti apa, Pak Diki? Kalau menurunkan status dalam artian mencabut kedaruratannya tidak buru-buru dan itu ada datanya, ada pendukungnya, tidak masalah itu ya. Hanya yang perlu dilakukan adalah dalam masa transisi ini ada program yang memitigasi ya, tetap melakukan juga pada daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah dilakukan penguatan itu sebetulnya. Tapi kalau bicara pandemi, ya kita nggak bisa cawe-cawe kalau status pandemi. Ibaratnya ini kan pernikahan status banyak orang di luar Indonesia, ya kita nggak bisa memutuskan kamu juga, kamu nggak bisa. Saat ini di Kenya sebagai contoh, ini sedang terjadi peningkatan luar biasa dan mengalami seperti yang kita alami waktu Delta, waktu Juli. Kekurangan oksigen, obat, kematian tinggi. Jadi itu di luar konteks Indonesia. Jadi kalau bicara pandemi, ya kita nggak bisa gitu. Nah kalau dalam konteks kita, ya kita syukuri ya. Memang kita ini memiliki modal ya. Selain bukan hanya vaksinasi sebenarnya, negara kita kepulauan, populasi kita banyak usia muda, itu membantu kita ya. Nah itu yang harus kita Pak Diki, tadi jaga. kan Anda menyebutkan bahwa ini ada perbedaan status antara pandemi dengan endemi. Kalau di sebuah negara sendiri, apa sih Pak perbedaan antara status pandemi dan juga endemi dan pengaruhnya terhadap masyarakat? Jadi kalau pandemi itu ya mau sifatnya adalah wabah yang global, gitu. Wabah raya namanya. Wabah raya ini artinya bahwa kita melihat kasus ini terjadi di semua wilayah benua. Nah itu yang disebut pandemi dan eh, kasusnya itu memang belum terkendali, artinya kematian dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat sebelumnya. Dan itu terjadi pada level wilayah juga, pada level bukan hanya negara tapi juga provinsi, kabupaten, kota. Nah, itu yang mencirikan pandemi terjadi. Nah, kalau bicara saat ini sebetulnya itu ada tapi letupan-letupan kecil di negara-negara. Jadi bukan seperti sebelumnya, tapi masih ada gitu. Hanya sudah bergeser mungkin lebih ke perifer ya, kemudian ke daerah yang cakupan vaksinasinya buruk. Nah, namun ini masih terjadi di setidaknya
4 benua di dunia ini masih mengalami gitu. Bahkan saat ini misalnya kalau di Asia, di China itu mengalami gelombang ya. Katakanlah bahkan tetangga kita di ASEAN nih, Thailand, Filipina itu sedang mengalami peningkatan gitu. Termasuk di sini di Australia, hanya kematian yang menurun. Nah, kalau disebut endemi itu ada 2 patokan mendasar secara epidemiologi. Pertama bahwa kasusnya tuh ya standar aja gitu. Jadi tapi maksudnya tetap, tapi bisa tinggi tetap atau rendah. Itu namanya tetap juga. Nah, itu masalahnya kenapa endemi itu nggak bisa dianggap, oh ini selesai, ini aman. Itu nggak bisa. Karena kalau tinggi standarnya tinggi kan berarti kasus infeksinya banyak dan itu bicara COVID, itu ada long COVID masalahnya. Mungkin kematiannya tidak tapi infeksinya banyak. Kedua, yang juga tetap atau bisa dipegang adalah bahwa dia bisa diprediksi. Bisa diprediksi itu yang nggak kayak waktu 1-2 tahun pertama tiba-tiba ada gelombang besar, kematian banyak di sana sini. Nah, sekarang udah jauh lebih bisa diprediksi. Oh, kalau misalnya mungkin kalau di negara seperti saat ini di Australia, musimnya dingin, orang banyak berkumpul di dalam ruangan, ini terjadi peningkatan gitu. Baik. Nah, di Indonesia pun mungkin nanti musim hujan dan lain sebagainya. Nah, 2 itu di sebagian negara sudah bisa diprediksi, termasuk di Indonesia, hasilnya sudah bisa terpenuhi. Tapi di berbagai negara di dunia masih banyak. Dan di sisi lain masalahnya adalah, termasuk di Indonesia, kasus yang dikatakan dan diklaim pemerintah itu pun di tengah sistem pelaporan yang sudah semakin menurun. Gitu. Baik. Jadi orang nggak di-testing lagi segala macam. Jadi itu. Jadi ya ada kabar baik, tapi kehati-hatian saya harus menyampaikan bahwa ini juga kita nggak bisa, sekali lagi kalau bicara pandemi, ya itu bicara level global, itu Baik. WHO. Tapi kalau endemi ya menurut saya sebagian sudah terpenuhi.